Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Aineng Mahbubillah, dosen tetap program studi S1 Biologi Fakultas Sains, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya berkesempatan mengampu beberapa mata kuliah di bidang mikrobiologi, termasuk diantaranya mikrobiologi, mikrobiologi industri, bioremediasi, enzimologi, dan sistematika mikrobia. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan pengajaran pada mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah pada program studi S1 Biologi semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam mengambil mata kuliah ini diperlukan prasyarat yaitu mata kuliah biokimia. Mata kuliah mikrobiologi membahas mengenai prinsip dasar mikrobiologi termasuk struktur sel, pertumbuhan, metabolisme, materi genetik, ekologi, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Mahasiswa dilatih untuk melakukan teknik aseptis dan uji laboratorium mikrobiologi dasar, serta mampu mengkategorikan mikroorganisme berdasarkan sifat dan sistematikanya. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini meliputi KU1 yaitu mampu berpikir kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan serta menerapkan konsep biologi sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik. KK1 yaitu mampu menerapkan pengetahuan, metode, dan teknologi biologi untuk memecahkan masalah serta memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. KK2 mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan secara kreatif serta mengaplikasikan keilmuan biologi dalam berbagai aspek kehidupan. P1 menguasai prinsip-prinsip biologi, pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan serta penerapan teknologi yang relevan. P2 menguasai aplikasi perangkat lunak, instrumen, dan metode analisis biologi serta mampu mengkaji penerapan biologi secara multidisiplin dengan teknologi multakhir, kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa menjelaskan prinsip dasar struktur sel, pertumbuhan, metabolisme, materi genetik, ekologi, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik aseptis, teknik laboratorium dasar mikrobiologi, dan menganalisis uji yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkategorikan dan membedakan sifat mikroorganisme berdasarkan sistematika mikroorganisme. Dalam penyampaian materi kuliah, saya menggunakan prinsip delivery, interaction, and assessment. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan kombinasi metode luring dan daring agar mahasiswa bisa secara optimal baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk perkuliahan luring, kegiatan dilakukan secara langsung di ruang kelas melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan pemberian tugas. Mahasiswa diajak aktif berdiskusi dan mengembangkan pemahamannya secara kritis terhadap materi yang disampaikan. Dalam perkuliahan ini, saya memanfaatkan fasilitas termasuk laptop, LCD proyektor, dan whiteboard. Sementara itu, untuk perkuliahan daring, mahasiswa dapat mengakses semua materi pembelajaran melalui Learning Management System, yaitu e-learning dan Google Classroom. Selain itu, saya juga menyelenggarakan sesi tatap muka secara daring menggunakan Zoom meeting apabila diperlukan. Dan semua tugas dikumpulkan secara online melalui Learning Management System yang telah disediakan. Untuk sesi praktikum, mahasiswa mengikuti kegiatan di laboratorium di mana mereka dilatih untuk memahami konsep melalui praktik langsung. Di sini mereka belajar menggunakan alat laboratorium, melakukan teknik aseptis, serta mengamati dan menganalisis mikroorganisme secara langsung. Penilaian dari mata kuliah ini terbagi atas yang pertama teori, yaitu meliputi presentasi, tugas, dan ujian. Yang kedua praktikum, meliputi pretest, kerja, laporan, dan ujian praktikum. Seluruh rubrik dan bobot penilaian telah dijelaskan dalam RPS dan diupload di e-learning dan classroom. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini
meliputi Brock Biology of Microorganism, Campbell Biology, Laboratory Exercise in Microbiology, Microbiology a Laboratory Manual, dan yang terakhir adalah petunjuk praktikum mikrobiologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan kedua di mata kuliah mikrobiologi. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendatangkan barokah dan manfaat. Berdoa, kita mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, pada hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah mikrobiologi. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari ya mengenai prinsip-prinsip dasar mikrobiologi. Coba ada yang bisa mereview ya, menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Menjawab Pak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai ruang lingkup mikrobiologi yang meliputi organisme mikroskopik, meliputi bakteria, archaea, protista, fungi, dan virus. Ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan lagi? Mohon izin menambahkan Pak, Ya. pada minggu lalu kita juga belajar mengenai sejarah penemuan mikrobiologi yang dimulai dari penemuan mikroskop dan sel hingga penemuan teori bibit penyakit oleh Robert Koch. Insya Allah sudah memahami dan juga bisa mereview apa yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai sel mikroorganisme. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian sel, kemudian macam-macam sel yaitu prokariot maupun eukariot. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai endosimbiosis. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari sel. Ya, seperti yang kita ketahui, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Apakah kalian bisa menjelaskan apa itu yang disebut sebagai unit terkecil sebagai makhluk hidup? Mohon izin menjawab Pak. Ya, silakan. Unit terkecil makhluk hidup itu suatu yang terkecil yang dapat melakukan aktivitas seperti makhluk hidup. Apa saja aktivitasnya? Seperti bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, dan bergerak pada rangsangan. Ya, betul sekali ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup ya, di mana mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas makhluk hidup ya. Seperti kita lihat di sini ada bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, kemudian tumbuh, berkembang, reproduksi, regulasi, adaptasi, metabolisme. Jadi kita sudah mengetahui ya pengertian dari sel itu. Jadi sel adalah unit terkecil yang dapat melakukan aktivitas-aktivitas makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai sel prokariot dan eukariot. Di sini kita bisa melihat yang sebelah kiri adalah sel dari prokariot dan sebelah kanan adalah sel dari eukariot. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai apa itu sel prokariot dan eukariot? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Perbedaan dari sel prokariot dan perbedaan dari sel eukariot yaitu kalau prokariot tidak ada membran inti, kalau eukariot ada membran inti. Ya, betul sekali. Jadi perbedaan dari prokariot dan eukariot adalah di mana ada perbedaan. Di sini kita bisa lihat pada prokariot itu tidak punya membran inti sel, sedangkan pada eukariot itu ada membran inti sel. Ya, di mana pada prokariot karena mereka tidak memiliki membran inti sel, mereka memiliki materi genetik yang terpusat di tengah. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang menyelubungi. Sedangkan pada eukariot mereka memiliki materi genetik yang terpusat di tengah dan terselubung oleh membran inti sel. Ya, sedangkan ciri-ciri lain dari prokariot dan eukariot adalah adanya organel-organel lain seperti adanya organel endomembran seperti retikulum endoplasma maupun badan Golgi. Dengan pada prokariot kita tidak akan bisa menemukan membran-membran itu, dan juga organel-organel lain kita juga tidak bisa menemukannya. Seperti apa? Seperti mitokondria misalkan. Ya, mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel maupun
di sini kita bisa melihat ada kloroplas ya, yang ada pada tumbuhan, yang fungsinya adalah untuk fotosintesis ya. Nah, ini adalah penampakan ya dari scanning electron microscope ya, di mana prokariot di sini kita tidak akan bisa melihat adanya organel-organel. Sedangkan di sini pada eukariot, di sini kita bisa melihat organel-organel lainnya ya pada scanning electron microscope. Nah, ini merupakan bakteria, di sini kita lihat, kemudian ada archaea, kemudian ada eukaria ya. Perbedaan antara prokariot dan eukariot kita bisa lihat secara detail pada tabel ini, yaitu dari sisi inti selnya ya, tadi yang sudah disebutkan bahwa inti selnya tidak punya membran inti sel ya pada prokariot, sedangkan pada eukariot ada membran inti sel. Ciri-ciri yang lain ya, ada penutup sel ya berupa kapsul, kemudian jika pada eukariot ya tidak ada ya. Kemudian retikulum endoplasma pada prokariot tidak ada, badan Golgi juga tidak ada, mitokondria tidak ada, lisosom dan sentriol juga tidak ada. Tetapi pada eukariot semuanya ada. Ya, sedangkan ribosom fungsinya untuk sintesis protein, di mana kedua sel ini punya ribosomnya, karena sintesis protein itu sangat esensial bagi mereka semua. Kemudian DNA, kalau pada prokariot bedanya adalah mereka bentuknya sirkuler atau bentuknya cincin, sedangkan pada eukariot bentuknya seperti pita spiral atau linier ya, lurus ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau DNA pada prokariot itu bentuknya bulat ya seperti cincin ya, meskipun dia panjang sekali tapi mereka akan ketemu satu sama lain di ujungnya. Sedangkan kalau eukariot dia tidak akan ketemu ujung-ujungnya ya, seperti pada manusia mereka bentuknya dipilin-pilin ya, seperti benang yang dipilin. Sel prokariot biasanya dimiliki oleh bakteria maupun archaea ya. Sedangkan sel eukariot kita bisa menemukan di kehidupan yang lebih kompleks, yaitu pada protista ya, fungi, hewan maupun tumbuhan. Nah, kita pelajari dulu mengenai sel prokariot ya. Jadi pengertiannya tadi, sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki inti sel dan tidak juga memiliki organel-organel. Bentuk-bentuk sel prokariot ya kita bisa menemukan bentuknya ada kokus ya, kemudian ada rod, kemudian ada spirillum, kemudian spiroseta, kemudian ada yang berbentuk bading seperti ini, kemudian ada yang bentuknya filamen. Ya, ini juga bentuk-bentuk sel yang bisa kita lihat secara detail ya. Misalnya kokus itu bentuknya bulat tapi satu ya, kemudian kalau dia gabung dua ya, kemudian ada bentuk stapilococcus ya, bentuknya seperti anggur dan sebagainya ya. Kemudian juga bentuk basil ya, kita bisa melihat bentuk kokobasil, bacillus, diplobasil, triptobasil, palisade dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk dari sel-sel prokariot. Nah, secara detail kita bisa melihat struktur sel dari bakteri ya, yang mewakili dari anggota dari prokariot. Ya, di sini kita bisa lihat tadi kita sudah mengenal ya. Di dalam sini kita bisa melihat adanya materi genetik ya, atau kita sebut sebagai nukleoid karena mereka terpusat di tengah ya, dan tidak ada membran inti yang melindungi. Kemudian kita juga bisa melihat adanya ribosom di sini, karena semua makhluk hidup, semua sel itu pasti punya ribosom, karena protein itu merupakan fungsi yang sangat esensial ya bagi kehidupan. Kemudian kita juga bisa melihat membran sel ya, ada membran sel, kemudian ada di sini adalah membran luar dan juga membran dalam. Jadi pada membran sel kita bisa melihat adanya membran luar dan membran dalam, dan juga ada dinding sel ya. Jadi dinding sel pada bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Kemudian kita juga bisa melihat ya, ada globul-globul di sini ya, sifatnya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kita juga bisa melihat di sini ada flagela ya. Flagela fungsinya adalah untuk bergerak ya. Jadi beberapa bakteri yang motil mereka menggunakan flagela untuk bergerak. Kemudian ada juga pili ya, dan juga fimbre. Ini adalah termasuk rambut-rambut yang digunakan untuk pertukaran materi genetik. Nah, ini adalah penjelasan dari membran sel bakteri. Ada membran luar, kemudian ada dinding sel, kemudian juga ada membran dalam ya.
Kemudian berdasarkan struktur membran sel kita bisa membedakan ada bakteri gram positif maupun gram negatif. Kalau gram positif kita bisa melihat adanya lapisan dinding sel yang terdiri atas peptidoglikan itu yang tebal. Ya, ini adalah lapisan peptidoglikan tebal, kemudian ada membran sel atau membran sitoplasmik. Kemudian bedanya apa dengan gram negatif? Di sini gram negatif lapisan peptidoglikannya tipis, ya, yang ini, ya. Kemudian di sini dikelilingi oleh dua membran sel, ya, membran sitoplasmik atau membran dalam dan juga outer membran yaitu membran terluar. Dan juga di sini pada gram negatif juga di membran luarnya banyak ditambahkan dengan antigen, ya, antigen berupa glikoprotein. Ya. Nah, ini adalah pewarnaan gram yang bisa kita lakukan, nanti kita lakukan di laboratorium. Ya. Jadi ini adalah ringkasan struktur dan fungsi sel dari bakteri yang mewakili dari prokariot. Ya. Jadi tadi kita sudah melihat, ya, ada flagela, ada kapsul, ya, ada fibre, ada dinding sel, ada kromosom, ya, ada pili dan kapsul. Ya, kalian bisa mereview lagi dari gambar ini. Jadi kalau eukariot kita tadi sudah melihat bahwa eukariot punya membran inti sel dan juga organel-organel seperti mitokondria maupun endomembran yang lain seperti retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Ya. Jadi sel eukariot itu pasti dia memiliki inti sel, ya. Kemudian sel eukariot pasti memiliki mitokondria. Kemudian ada beberapa eukariot itu juga memiliki kloroplas dan juga retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan lain-lain. Nah, ini adalah struktur sel eukariot, ya. Kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan, ya, dari prokariot yang tadi sudah kita pelajari. Ya, jadi perbedaannya mereka memiliki nukleus, ya, atau inti sel. Kemudian di sini kita bisa melihat sistem endomembran seperti retikulum, endoplasma, dan juga badan Golgi. Ya, dimana fungsinya mereka adalah untuk pematangan protein. Ya, untuk setelah proses sintesis protein, kemudian pematangannya ada di retikulum, endoplasma maupun badan Golgi. Ya, sedangkan pada prokariot mereka pematangannya, ya, ada di sitoplasmanya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya mitokondria yang fungsinya untuk melakukan respirasi aerob. Kemudian kita juga bisa melihat sentriol di sini yang fungsinya untuk melakukan proses mitosis, ya, pembelahan sel. Jadi kita bisa melihat di sini sel eukariot itu dimiliki oleh tadi yang kita jelaskan apa saja tadi? Protista, fungi, hewan tumbuhan. Ya, ini adalah sel-sel dari protista, di mana sel protista itu merupakan sel eukariot yang bermacam-macam. Ya, mereka mempunyai bentuk sel yang bermacam-macam, fungsi sel yang bermacam-macam. Sedangkan bentuk sel yang lain seperti ada fungi, ini adalah contoh dari sel fungi. Kemudian ini adalah sel tumbuhan, ya. Kemudian yang di sini kita lihat ini adalah sel dari sel hewan. Ya, mereka merupakan sel eukariot. Semuanya memiliki membran inti sel dan juga organel-organel. Nah, jadi mereka merupakan jenis sel yang bermacam-macam. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai endosimbiosis. Ya, endosimbiosis ini adalah bagaimana kita mengetahui asal usul dari sel tersebut. Kenapa sel itu menjadi bermacam-macam? Ya, kita bisa lihat ilustrasi di sini ada Pac-Man yang memakan sesuatu dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, pada pohon kehidupan seperti ini, ya, ada bakteria, ada archaea maupun eukaria. Di mana prokariot, ya, sel prokariot itu menghuni dua cabang dari 3 domain kehidupan. Yaitu. Kemudian satu cabang lain di sini pada
cabang kehidupan, yaitu ada eukaria atau yang dihuni oleh sel-sel prokariot. Proses endosimbiosis ya, itu adalah proses di mana sel pada prokariot itu masuk ke dalam tubuh sel yang lain untuk bersimbiosis ya, simbiosis di dalam sel yang kita namakan sebagai endosimbiosis. Nah, di sini kita lihat pada suatu percabangan sel prokariot itu mulai membentuk membran inti sel di sini dan juga sistem endomembran seperti retikulum, endoplasma dan badan Golgi ya. Selanjutnya bakteri yang merupakan bakteri aerob ya, bakteri yang dapat melakukan respirasi secara aerob, mereka masuk ke dalam sel ya dengan proses yang namanya engulfing atau dia menelan bakteri tersebut, kemudian dia tetap hidup dan bekerja di dalamnya ya, dan menghidupi sel yang punya membran inti sel ini. Nah, sehingga semua sel eukariot itu pasti punya mitokondria ya. Kita lihat di sini mitokondria bisa masuk ya. Sedangkan ada juga endosimbiosis yang lain, kita bisa lihat di sini. Selain dari mitokondria, ada beberapa eukariot itu yang bisa melakukan fotosintesis ya. Ada beberapa bakteri itu yang dapat melakukan fotosintesis ya, seperti cyanobacteria. Cyanobacteria juga melakukan proses endosimbiosis, dia masuk ke dalam eukariot yang sudah punya mitokondria, sehingga beberapa eukariot bisa melakukan fotosintesis ya, contohnya pada alga, kemudian ada pada tumbuhan ya. Sedangkan yang hanya punya mitokondria, mereka akan menjadi protozoa, kemudian hewan dan fungi ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai sel mikroorganisme. Kemudian selanjutnya ada tugas yaitu menggambar mengenai sel prokariot dan sel eukariot ya, digambar tangan secara langsung ya di kertas A4, kemudian diwarnai dan diberikan keterangan ya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurfayum Octavia. Mau menanyakan mengenai apakah keuntungan eukariot dari strukturnya yang kompleks dibandingkan dengan prokariot? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sel eukariot itu memiliki kompleksitas yang tinggi ya. Jadi kita bisa lihat tadi sel eukariot itu termasuk di dalamnya ada proses endosimbiosis ya. Jadi di proses-proses ini ya, mereka memiliki kesempurnaan ya. Mereka mulai membangun kesempurnaan dari awal proses evolusi. Mereka mulai membangun spesifisitas ya dari proses sintesis protein ya. Proses sintesis protein hanya dilakukan di dalam inti sel, kemudian proses pematangan dilakukan di retikulum endoplasma ya. Sedangkan pada prokariot hanya dilakukan di sitoplasma saja. Jadi dari kompleksitas ini mereka membangun kesempurnaan yang terus-menerus, sehingga dari proses evolusi ini terlahir spesies-spesies yang lebih sempurna ya, dari protista hingga sekarang sampai manusia. Baik, cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendatangkan manfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melakukan praktikum modul ke-7, pertemuan ke-7, yaitu apa judulnya? Langsung saja kita lakukan pretest terlebih dahulu. Siapkan kertas, tulis nama, NIM, mata praktikum, dan tanggal. Oke, saya bacakan pertanyaannya, kemudian kalian tulis, kemudian nanti kalian jawab. Nomor 1, sebutkan judul, tujuan, alat, dan bahan. Nomor 2, sebutkan langkah kerja persiapan praktikum ini. Nomor 3, jelaskan metode pemurnian menggunakan strict plate.
Di sini kalian akan melakukan pemurnian mikroorganisme yang telah kalian peroleh dari uji open plate ya pada minggu lalu. Ya, nanti setiap anak mengambil satu koloni yang berbeda, kemudian dilakukan proses pemurnian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa koloni itu merupakan hasil dari pembelahan sel di atas media padat. Kemudian mereka akan membelah akhirnya membentuk suatu koloni yang terlihat oleh mata kita. Sedangkan kalau satu sel saja kita tidak akan bisa melihatnya. Ya, tetapi perlu melakukan pemurnian terhadap sel tersebut karena di dalam satu koloni itu ada kemungkinan dia berasal dari sel yang berbeda, sehingga ada kemungkinan dia akan mempunyai sifat yang berbeda atau dia bahkan berasal dari spesies yang berbeda, sehingga nanti akan menimbulkan suatu kontaminasi, sehingga kita harus melakukan proses purifikasi atau pemurnian mikroorganisme tersebut. Jadi nanti kalian bisa ngambil koloni dengan jarum ose ya, ini jarum ose, kemudian ngambilnya di ujungnya saja, jangan terlalu banyak agar nanti kita bisa memperoleh koloni tunggal. Bagaimana cara kita memperoleh koloni tunggal? Nanti pada Petri yang sudah berisi media padat, ada media padat Na ya, nutrien agar. Petrinya kita akan goreskan seperti ini ya, kita totolkan pada ujungnya, pada koloninya secara aseptis, kemudian kita goreskan 1, 2, 3, 4 ya, ditutup seperti ini, kemudian diputar 90 derajat, kemudian kita goreskan 1, 2, 3, 4, disterilisasi lagi ya, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali ya. Jadi kita bilang di sini adalah namanya 16 trik ya, 1, 2, 3, 4 ya, ini namanya kuadran 1 atau kuadran pertama. Selanjutnya untuk goresan kedua ose ini kita harus lakukan sterilisasi menggunakan api. Untuk goresan kedua kita mulai dari sini ya, titik ini 1, 2, 3, 4. Jadi goresan kedua 3, 4 tidak menyinggung goresan pertama. Kemudian kita putar lagi 90 derajat, kita singgungkan lagi goresan pertama, 2, 3, 4 tidak menyinggung. Yang terakhir sama 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kemungkinannya nanti pada kuadran ketiga maupun kuadran keempat kita akan menemukan satu koloni tunggal. Nah, di mana satu koloni tunggal ini kita anggap sudah sebagai koloni yang sudah murni. Nah, ingat semua metode yang kita lakukan adalah secara aseptis ya, seperti pada praktikum sebelumnya yang telah kita pelajari. Oke, kalau sudah paham semua silakan dilakukan ya sesuai prosedur yang telah saya jelaskan. Ingat semuanya dilakukan secara aseptis. Baik, semua telah melakukan praktikum pada hari ini. Jangan lupa pengamatan dilakukan pada saat inkubasi untuk bakteri 24 jam dan juga untuk jamur selama 7 hari di suhu ruang. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasilnya, jangan lupa kerjakan laporan praktikum sesuai format yang kita sepakati sebelumnya di Google Classroom. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Lamongan, serta teman sejawat dan para mahasiswa program studi S1 Biologi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran praktik pengajaran saya secara utuh dan dapat dijadikan dalam penilaian sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.